Yo Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya ini salah satu rangkuman cerita yang wah menurut gue sih oke gitu kan. Dan ya semoga aja video ini bisa menemani kalian di bulan Ramadan ini ya kan. Buat ya sambil nunggu-nunggu buka puasa gitu kan. Dan cerita yang bakal gue bawain kali ini udah jelas ya kan. Apalagi kalau bukan dari game Kage no Jitsurekusha atau Master of Garden yang lagi kolaborasi sama Shangri-La Frontier. Dan ya menurut gue ini salah satu story yang ngebuat siapa ya, Shadow itu jadi kayak punya sahabat gitu loh. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau ngingetin dulu nih ya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Sagoji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton ya, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis ya kan. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Nah sebelum gue mulai ya kan video soal storytelling ini, lu harus tahu dulu kalau cerita ini adalah non-canon. Ini bukan canon, ini adalah spin-off yang ada di game Master of Garden. Dan ya kalau lu belum menikmati cerita-cerita dari game Kage no Jitsurekusha, lu bisa cek di playlist tuh. Di situ ada playlist soal cerita game Kage no Jitsurekusha mulai dari masa lalu Shadow Garden, terus juga event-event game, dan ya itu semua udah gue buat tuh. Jadi ya lu tinggal ke playlist aja dan ya silakan nonton video gue buat lu yang belum nonton. 影の実力者になりたくてマスター・オブ・ガーデンシャングリラ・フロンティアコラボスタート準備はいいかいいだ Nah ceritanya itu dibuka dengan Sunraku, terus juga Oikatsu atau ya gue simpelin aja namanya Katsu aja ya, dan juga Arthur yang lagi leveling tuh ya kan di game Shangri-La. Dan ya mereka dapat drop item aneh yaitu headset VR atau ya VR lah biar simpel ya. Dan ya mereka menduga kalau mereka itu disuruh bermain game VR di dalam game VR ya. Nah Sunraku kesenangan tuh karena dia mengira kalau itu adalah event baru. Dan ya pas dia nyoba itu VR, dia malah di teleport yang bikin Katsu dan Arthur itu kaget. Tapi mereka langsung ngikutin Sunraku. Nah mereka bertiga itu diteleport ke sebuah kota tuh. Dan ya mereka itu nggak bisa ngeliat map kayak orang-orang yang main ML gitu kan. Terus mereka juga nggak bisa nemuin tombol lockout, bahkan ya mereka nggak bisa munculin status atau menu bar. Dan ya mereka yakin kalau itu bukan bug karena ya perusahaan SLF itu nggak mungkin gitu melakukan kesalahan sefatal itu gitu loh. Makanya ya dugaan mereka kalau hilangnya fitur-fitur tersebut itu untuk plot cerita di dalam event game kali ini. Nah di lain tempat Eta atau ya Ita dan juga Alpha itu melaporkan tuh ke Chit. Dan ya kalau dia atau mereka menemukan 3 artefak. Dan ya Chit pura-pura serius tuh dengerin omongannya Eta. Dan ya padahal dia tahu kalau artefak itu adalah VR. Nah Eta jelasin tuh cara makainya. Dan ya dia menduga kalau artefak itu terhubung dengan ruang virtual yang diciptakan oleh Laugus, ilmuwan paling jenius di kultus Diabolos yang membangun kota universitas tempat si cewek Pinky itu yang so imut ya kan itu belajar, dan juga ya orang yang menangkap Need Dog. Nah karena mereka nggak tahu ya kan efek yang dikasih dari artefak itu apa, Alpha pengen tuh Chit menjauhi artefak itu. Ya Alpha khawatir gitu loh soal Chit, tapi ya Chit beranggapan kalau dia itu nggak diajak tuh sama Alpha ya kan, nggak diajak main game VR, lu nggak usah ikut gitu loh. Menurut Chit kayak gitu. Dan Chit nanya lah ya kan, emang siapa yang pasti nggak bakal mati di dalam kondisi apapun? Dan Alpha bilang ya Chit. Dan ya udah Chit langsung nyoba itu VR ya kan. Dan pas Chit make itu VR, dia kan kehilangan kesadaran tuh dan nggak ngerespon panggilan Alpha ataupun Eta, yang bikin mereka berdua panik dan langsung manggil Seven Sets yang lain. Nah Chit sendiri dia memasuki dunia VR tuh, dan pas masuk dia ada di Aincrad. Ya enggak dong, masa di Aincrad. Chit masuk ke dunia yang sangat realistis gitu kan menurut Chit, yang ya bikin Chit kecewa karena ya nggak ada kesan fantasinya gitu loh. Terus Chit di situ ngeliat armor samurai tuh, tapi pas dia alirin mana nggak ada reaksi sama sekali. Dan ya karena itu ya udahlah Chit cabut gitu loh. Padahal ya dia berharap kalau armor samurai itu bisa jadi hewan summonnya atau mungkin ya bisa jadi minionnya gitu loh.
Nah di tempat Seven Shadow ya kan, mereka sampailah di tempat Cid yang lagi main VR sendirian tuh, dan mereka nggak tahu tuh kan soal VR, dan akhirnya nyari solusi lah, dan mereka kira Cid itu lagi kena semacam debuff gitu loh, karena ya Cid nggak ngerespon panggilan mereka, padahal mah ya Cid lagi seneng-seneng gitu. Dan ya solusi dari Zeta itu adalah make 2 VR lainnya buat mencari Cid, dan iya itu ngebuat mereka rebutan lah tuh siapa yang bakal mencari Cid, yang akhirnya mereka pakai cara terakhir buat mutusin siapa yang bakal pergi dengan cara Janken, dan yang kepilih atau yang menang dalam Janken itu adalah Alpha dan Delta. Nah Alpha sama Delta itu masuklah ke dunia VR dan mereka login di dalam kota. Delta itu nyoba nyari Cid make indera penciumannya gitu kan, tapi ya Delta nggak nyium bau Cid, mereka nyiumnya bau bawang lulu pada gitu kan. Canda guys. Dan pas Alpha nanya ya kan ke orang-orang sekitar, dia ketemu lah tuh sama Arthur, Katso, dan juga Sunraku. Dan ya mereka kagum gitu karena Alpha sama Delta itu detail banget lah ya kan, kayak makhluk hidup. Bahkan Sunraku itu ngeliatin setiap inci lekuk tubuh Alpha. Dan ya mereka kira Alpha sama Delta itu adalah NPC. Tapi di lain sisi ya kan, Alpha malah kaget ngelihat manusia kepala burung ya kan, dan ya dia langsung memasang posisi siap tempur. Dan pas Sunraku ngomong, Delta malah lebih kaget lagi karena ada burung bisa ngomong. Dan di situ situasi semakin tegang kan, dan akhirnya ya Arthur menenangkan situasi yang sedang terjadi. Dan pas udah tenang ya kan, mereka saling membagi informasi yang ternyata mereka itu memiliki nasib yang sama, dan Arthur itu nyaranin ya buat kerjasama tuh yang disetujui sama Alpha. Dan ya abis itu mereka kenalan lah, tapi ya Delta cuma ingat Sunraku adalah kepala burung, sedangkan Katso itu adalah cowok yang kayak cewek. Bukan cewek yang kayak cowok ya, tapi cowok yang kayak cewek. Di mata Delta kayak gitu. Yang itu ya ngebuat Katso sama Delta jadinya cekcok tuh, dan Alpha sama Sunraku itu jadi khawatir sama kerja sama mereka nanti ke depannya. Nah di lain tempat di dunia virtual itu Cid sampai ke kota lah tuh, tapi ya dia kecewa karena ya kotanya damai, tentram, adem gitu. Padahal ya Cid berharap banyak penjahatnya gitu kan. Tapi ya karena damai, Cid jadi bisa acting lah tuh sebagai mob dan shadow broker. Dan ya buat lo yang nggak tahu shadow broker nih ya, shadow broker itu adalah seorang informan rahasia gitulah, yang identitasnya tidak diketahui, yang ya sok-sok misterius. Dan ya lu biasa main game harusnya tahu sih shadow broker itu kayak apa. Nah Cid itu punya rencana buat mencari hero di dunia itu ya kan, yang lagi melawan villain. Dan ya dia bakal tampil sebagai shadow broker gitu kan, kayak yang udah dia impi-impikan gitu, dia bakal menjadi shadow broker. Dan pas Cid sibuk sama kehaluannya itu ya kan, ada orang yang manggil dia nih. Dan Cid kaget, orang yang manggil dia itu telanjang dada, pakai kolor dengan kepala burung. Ya siapa lagi kalau bukan Sunraku. Dan Cid beranggapan kalau Sunraku itu berperan sebagai orang aneh atau hentai di party hero. Dan karena itu ya Cid jadi sok misterius, dan ya habis itu dia cabut dah tuh. Dan ya Sunraku merasa kalau Cid itu menghindari dia. Nah pas Cid udah cabut ya kan dari Sunraku, sekarang dia dibuat kaget lagi karena ketemu sama cewek tapi gaya jalan dan gaya ngomongnya kayak cowok. Ya siapa lagi kalau bukan Katso. Dan Cid menduga kalau Katso adalah bagian dari party hero yang berperan sebagai femboy. Terus Cid jawab pertanyaan Katso tuh dengan jawaban yang nggak tahu apa-apa lah. Dan pas Katso cabut, dia dipanggil lagi sama Cid, dan Cid bilang dia mendoakan yang terbaik dan dia akan selalu di pihaknya Katso, yang diiya-iyain aja udahlah tuh sama Katso ya kan. Habis itu Cid jalan-jalan tuh kan, dan ya nggak lama dia dipanggil lagi lah. Dan Cid udah seneng di situ karena ya dia yakin kali ini yang manggil dia itu adalah hero. Tapi ya dia pura-pura biasa aja tuh kayak mau pada umumnya. Dan pas Cid ngelihat orang yang manggil dia, Cid langsung ya dibuat kaget lagi karena ya yang manggil dia itu adalah Arthur. Dan Cid itu bisa merasakan aura kejam, aura psikopat, aura pembunuh di balik senyum manisnya Arthur. Nah, pas Arthur ngasih tahu situasi yang sedang terjadi ke Cid, Cid merasa kalau Arthur itu pintar tuh kayak Gama, dan Cid menduga kalau Arthur adalah leader di party hero, tapi Arthur itu bukan hero-nya ya, sekedar leadernya gitu. Nah, beda dari sebelumnya, kali ini Cid ngasih tahu tuh kalau dia adalah shadow broker. Terus Cid bilang, orang-orang yang mencari jalan keluar dalam dunia ini itu sudah mulai muncul, tapi waktunya belum dimulai. Aku akan tetap memperhatikan kalian dalam bayangan. Abis ngomong kayak gitu, Cid langsung cabut tuh kan, sok misterius gitu dah. Dan abis itu Arthur ketemu lagi lah sama Sunraku dan Katso, dan ya mereka saling tuker informasi dan
mereka ngerasa kalau informasi yang mereka punya itu kurang tuh, yang akhirnya mereka putusin buat ketemu sama Alpha dan Delta. Dan pas mereka ketemu, mereka tuker info tuh kan, dan Arthur bilang dia nggak ketemu sama orang yang bernama Cid. Padahal ya mereka udah ketemu gitu, tapi ya Arthur nggak tahu kalau Shadow Broker yang dia temui itu adalah Cid. Terus Arthur juga bilang kalau mata uang di dunia ini ya kan, atau di dunia virtual tempat mereka sekarang itu adalah Zenny. Dan Alpha ngasih tahu kalau Zenny itu adalah mata uang di dunianya. Terus Alpha juga ngasih tahu kalau konsep level dan stat itu nggak ada tuh, karena ya mereka udah berburu monster tapi nggak ada XP. Dan ya buat soal skill, Alpha sama Delta nggak mungkin tahu ya kan soal skill, yang akhirnya Sunraku dan rombongannya itu nyobain lah tuh ya kan, nyoba sendiri skill-skill mereka dan ya bisa dipakai dan masih ada cooldownnya juga, tapi mereka kesusahan buat menggunakan itu karena mereka nggak bisa melihat cooldownnya. Ditambah mereka juga nggak bisa ngelihat bar HP atau bar darah mereka tuh, soalnya ya kayak gue bilang di awal tadi, mereka nggak bisa melihat status dan menu bar mereka. Dan karena udah malam juga, ya udahlah mereka mutusin dah tuh buat berkemah. Tapi Delta yang tadi sempet cabut duluan itu tiba-tiba datang dan ya dia malah teriak bos gitu, yang bikin Alpha kaget. Tapi ya Delta bilang lagi kalau dia bisa nyium bau Cid tapi nggak ngeliat Cid, dan ya itu bikin Delta kecewa. Dan Delta itu merasa kalau indranya itu lagi mengalami gangguan karena ya abis menyium bau suatu besi di dalam hutan, dan ya dia juga mendengar ada suara besi itu di dalam hutan itu. Tapi Alpha yang percaya sama penciumannya Delta itu yakin tuh kalau Delta mencium baunya Cid ya kan di sekitar mereka. Makanya Alpha nanya tuh orang yang ditemui sama rombongannya Sunraku. Sunraku dan Katso itu bilang kalau mereka ketemu sama orang rambut hitam, tapi ya orang itu kelihatan lemah tuh. Terus Arthur bilang dia ketemu sama seorang cuni. Tapi pas Arthur bilang kalau orang yang dia temui itu mengatakan kalau dia akan mengawasi dari balik bayangan, Alpha langsung yakin kalau orang yang diomongin oleh rombongan Sunraku itu adalah Cid. Makanya Alpha sama Delta itu langsung cabut mencari Cid. Nah, Cid masih jalan-jalan lah tuh kan di kota, yang ya buat mastiin lah kalau kotanya bener-bener damai atau ya ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Dan ternyata iya, kotanya sangat damai. Dan ya biasa aja, saking biasanya dia cuma bisa inget soal Sunraku, Katso, dan Arthur. Tapi Cid juga ngerasa kalau ya kota itu cocok tuh buat acting sebagai Shadow Broker gitu kan. Dan mulai ngehalu nih jadi karakter bayangan yang nolong MC dari balik bayangan. Ya kayak Cid biasanya lah. Dan pas lagi asik ngehalu gitu kan, dia malah didatengin Delta dan juga Alpha yang bikin Cid kaget. Ditambah di situ juga ada Sunraku, Katso, dan Arthur yang juga kaget. Dan ya mereka nggak nyangka kalau Cid adalah orang penting yang mereka cari. Soalnya ya mereka merasakan aura mob Cid itu kayak wah kuat banget gitu loh. Abis itu Cid minta penjelasan lah tuh ke Alpha, dan ya udahlah dijelasin tuh situasi yang dia alami. Dan dalam hati Cid bilang sayonara kehidupan mobku yang indah. Abis itu Katso minta penjelasan lah ke Cid dan saling bagi info ya kan. Dan dikasih tau lah sama Cid termasuk ya soal armor samurai yang dia kasih mana. Dan Arthur menduga kalau itu adalah Withermoon si penjaga makam. Tapi ya itu bikin Katso bingung tuh, karena ya harusnya mereka itu udah ngalahin Withermoon. Terus Arthur mastiin lagi lah ke Delta kalau tadi Delta nyium dan dengar suara besi di dalam hutan, dan diiyakan sama Delta. Dan itu bikin Cid bingung tuh, karena ya perasaan itu armor besi nggak ngerespon apa-apa deh. Habis itu ya mereka menduga lah kalau Withermoon itu adalah kunci mereka untuk pulang. Dan Cid dengan santainya nanyain lah tuh soal Withermoon gitu kan. Dan ya dijelasin lah sama rombongan Sunraku. Dan Cid bilang harusnya sekarang gampang karena ya mereka itu berenam. Tapi Alpha bilang yang bakal ngelawan Withermoon ya mereka berlima doang gitu. Dan itu bikin Cid kecewa karena ya dia menduga Alpha itu melarang dia buat senang-senang dan ya menganggap kalau dirinya itu nggak diajak tuh, lu nggak diajak tuh gitu loh kalau kata Cid. Padahal ya Cid udah menantikan lawan bos event yang sangat kuat gitu kan. Apalagi rombongan Sunraku itu menganggap kalau Cid lemah. Makanya ya mereka bilang udah lu nggak usah ikut, nanti lu kena instant kill. Dan Cid jadi kesel gitu. Habis itu nanya, lu pada mau 5 lawan 1? Dan Sunraku bilang bukan 5 lawan 1 tapi 5 lawan 2 karena Withermoon itu bisa manggil Kirin. Dan iya Cid di situ merasa kalau ya dia diasingkan gitu kan, dan ya dia seneng sih dianggap mob atau lemah gitu kan, tapi ya dia nggak mau kalau diasingkan begini. Dan abis itu iya udahlah mereka ngebahas rencana
mereka untuk melawan Wittermoon. Dan Cheat itu nggak diajak tuh, yang akhirnya ya dia cuma bisa main sama Delta yang nggak mungkin paham juga sama rencana yang lagi dibahas itu. Tapi Cheat yang kesel banget itu ngebatin tuh, bakal gua ikutin lu pada. Nah, Alpha, Delta, Sunraku, Katso, dan Arthur itu ada di hutan yang dimaksud sama Delta tuh. Terus Cheat ngintilin mereka dari belakang tuh tanpa ya disadari oleh mereka. Tapi Cheat ngerasa kalau hutannya itu beda dari hutan tempat dia nemuin armor samurai di awal tadi. Delta bilang dia itu pengen berburu sama Cheat, tapi Alpha ngasih tahu kalau sekarang itu kesempatan yang bagus untuk nunjukin ke Cheat seberapa kuat mereka agar ya mereka dapat perhatian lebih dari Cheat, dan itu bikin Delta semangat dan mengiyakan omongan Alpha. Nah, Cheat yang gak bisa denger omongannya Delta sama Alpha itu menganggap kalau Delta udah ada di pihaknya Alpha tuh yang gak ngajak dia buat main gitu kan. Lu gak diajak lu. Gak lama Delta bisa mencium tuh baunya Wittermoon, dan ya Wittermoon mulai nongol dan mereka mengambil posisi siap tempur yang bikin Cheat kesel karena ya mereka semakin akrab tuh, maksudnya ya Alpha, Delta, dan juga rombongannya Sunraku. Dan pas baru mau dimulai ya kan rencana mereka, Delta langsung nyerang itu Wittermoon yang bikin rombongan Sunraku kaget kalau Alpha sama Cheat mah ya udah biasa aja. Rencana? Apa itu rencana? Hajar aja udah. Itu kan prinsipnya Delta. Dan habis itu ya udahlah mereka ngelawan Wittermoon kan, dan ya kewalahan gitu karena ya Wittermoon itu jadi kuat banget, sedangkan Cheat pelaku yang membuat Wittermoon jadi OP dan dapat buff gila-gilaan itu malah bertanya-tanya, kok rongsokan yang tadi ya kan malah jadi kuat banget sih. Tapi ya dia langsung ingat kalau dialah penyebab Wittermoon itu jadi OP banget, dan ya Cheat di situ merasa bersalah gitu loh. Abis itu Wittermoon manggil Kirin tuh yang ya akhirnya dilawan sama Alpha dan Delta, sedangkan Sunraku, Arthur, dan Katso itu ngelawan Wittermoon dengan ya kesusahan lah. Dan Cheat yang ngelihat itu tahu tuh kalau sekarang adalah timing yang tepat untuk showcase gitu kan. Dan ya abis itu dia langsung ganti mode ke Shadow. Nah, rombongan Sunraku itu didatengin Cheat di mode Shadow-nya, tapi ya mereka nggak tahu ya kalau Shadow itu adalah Cheat, dan ya Shadow itu nawarin bantuan lah ke rombongan Sunraku. Awalnya rombongan Sunraku itu mengira kalau Shadow itu adalah lawan mereka, tapi Alpha jelasin kalau Shadow itu ada di pihak mereka. Dan kalau Shadow muncul dan membantu mereka, berarti ya mereka akan kalah dalam pertarungan. Abis itu rombongan Sunraku ngasih tahu tuh kunci mengalahkan Wittermoon, atau ya lebih tepatnya syarat ngalahin Wittermoon ke Shadow, dan Shadow itu membantu mereka tuh, sedangkan Alpha sama Delta tetap melawan Kirin. Nah, setelah beberapa saat rombongan Sunraku terkagum lah ngelihat Shadow yang dengan gampangnya ngindarin semua serangan si Wittermoon, dan mereka mulai sadar nggak ada sistem XP, nggak ada menu bar, dan nggak ada yang lain-lain, yang nggak ada unsur game di dalam dunia ini, yang berarti cara ngalahin Wittermoon nggak perlu mikirin kondisi seperti sebelumnya, dan ya udah tinggal hajar aja. Dan ya udah abis itu Wittermoon ngelawan 4 orang, yaitu Sunraku, Katso, Arthur, dan juga Shadow, yang wah di situ Arthur sama si siapa Katso itu ngambil aggro tuh, sedangkan Shadow sama Sunraku itu jadi carry-nya. Dan wah di sini Sunraku sama Shadow tuh punya pikiran yang sama, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Ketika si Shadow begini, Sunraku begini, ketika Sunraku begini, Shadow begini, itu kayak wah keren banget sih. Dan pertarungan ditutup dengan Shadow dan Sunraku yang jadi penutup serangan dan mengakhiri atau membunuh Wittermoon dengan serangan gabungan. Nah, Arthur itu pengen nanyain tuh identitas Shadow gitu kan, Alpha dan juga Delta. Tapi tiba-tiba ada gempa tuh ya kan di dunia virtual itu, dan ya dunia virtual itu mulai runtuh yang bikin rombongan Sunraku lega. Terus Sunraku berterima kasih ke Alpha dan juga Delta, tapi Delta bilang itu nggak bakal jadi masalah selama ada bos di sini. Nah, pas mereka semua balik ke dunia mereka masing-masing, VR yang mereka pakai itu semuanya rusak tuh. Terus Sunraku itu yakin kalau Cheat adalah Shadow karena ya kemiripan keduanya, kemiripan Cheat sama Shadow, ditambah tadi Delta juga sempat bilang bos, yang padahal di situ nggak ada Cheat tuh, dan di situ nggak ada satupun orang yang bisa dipanggil bos. Cuma tiba-tiba ada Shadow, yang berarti ya kan yang dipanggil bos oleh Delta itu adalah Shadow. Makanya ya Sunraku yakin kalau Shadow itu adalah Cheat, dan cerita ditutup dengan Sunraku beserta Cheat dari tempat dan dunia yang berbeda, tapi memiliki perasaan dan pikiran yang sama, yaitu 一緒に戦うの結構楽しかったし。 Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu Cuk soal cerita kolaborasi antara
Kage no Jitsurekusa, dan Shangri-La Frontier? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Tapi ingat, nunggu buka puasa ya cuk ya. Dan oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.